teman bisnis. Teman kajian juga bener Kak? Iya, teman kajian. Astagfirullahaladzim, bener-bener gak habis pikir. Teman bisnis dan teman kajian. Dan suaminya, Insanul Fahmi alias Insan. Nama Inara Rusli diduga menjadi pelakor dan dilaporkan oleh istri sah Wardatina Mawa. Jadi tuduhan yang dilayangkan kabarnya adalah perselingkuhan dan perzinahan ya. Lengkap dengan barang bukti seperti rekaman CCTV. Nah, sahabat channel, sebelum kita ikutan panas, kita perlu paham dulu ya, perselingkuhan dan perzinahan di Indonesia itu baru bisa menjadi pidana ya, kalau ada bukti yang sangat spesifik. Jadi perselingkuhan emosional seperti chatting ya, jalan bareng, bahkan keluar masuk apartemen itu belum otomatis masuk pasal. Jadi dihukum kita, sahabat channel. Yang dipidana adalah perzinahan ya, dan itu harus dibuktikan adanya hubungan layaknya suami istri. Jadi seperti misalnya CCTV orang masuk kamar ya, belum cukup ya, harus ada bukti persetubuhan seperti pengakuan, visum ya, atau rekaman yang menunjukkan terjadinya hubungan seksual. Nah, makanya banyak sekali laporan perselingkuhan di Indonesia itu akhirnya berhenti di tengah jalan ya, karena unsur pasalnya tidak terpenuhi. Jadi sebelum kita menilai ya, pastikan kita memahami dulu nih standar hukumnya, bukan cuma panas karena dramanya. Jadi sampai channel juga harus ingat ya, bahwa hukum itu dia bicara bukti bukan asumsi. Teman bisnis. Teman kajian juga bener Kak? Iya, teman kajian. Astagfirullahaladzim, bener-bener gak habis pikir. Teman bisnis dan teman kajian. Kajian itu kan yang belajar agama kan, belajar ayat-ayat suci. Gunanya apa belajar ayat suci? Dari kitab kita yang paling suci, dari Allah langsung. Gunanya untuk menahan hawa nafsu. Manusia itu kan nomor satu tuh dikendalikan nih, otak depan nih, prefrontal cortex. Kalau terus di dalam satu kajian itu malah menjadikannya mendorong ke arah perbuatan maksiat, buat apa? Ini juga nih ya guys, para istri, para suami, semuanya deh ngumpul-ngumpul itu alasannya apapun juga, banyak kan nggak bagusnya. Alasannya apa ngumpul kayak begitu? Ini nggak cuma sekali doang nih gue denger. Gue udah pernah denger cerita-cerita kayak begini dari lingkaran, bukan pertemanan dekat ya, bukan close friends ya, tapi adalah pokoknya teman gue gitu ya, teman sekolah gitu. Sama nih, ketemu satu kajian, padahal itu cowok udah punya istri juga, nikah loh guys. Si istri ditinggal akhirnya karena teman satu kajian. Dan gilanya lagi, sebelum cerai sama yang pertama, istri yang pertama, udah tinggal bareng. Terus makna kajian itu apa? Kalau tidak bisa mengontrol nih otak hewani. Karena kan kalau hewan memang musim kawin kudu kawin, nggak bisa ditahan. Kayak kucing tuh sampai ngejentak-jentak begini nih, yang laki sampai meow ya, itu hewan. Tapi kan kalau manusia kan otaknya bisa di handle dong, ditahan dong, direm dong. Pakai apa ya? Pakai iman. Makanya ada turun tuh ajaran-ajaran untuk apa? Menghandle ini. Ya kalau ini aja nggak bisa dihandle. Nafsu yang paling rendah, nafsu terendah kan yang di bawah itu. Tahu kan lu cakra, ada berapa cakra itu? Yang cakra yang bawah itu yang basic, cakra sebagai manusia untuk reproduksi. Masa lu nggak bisa tahan sih? Sampai melupakan dosa-dosa yang bakalan kita dapatkan gitu loh dengan berbuat seperti itu, membohongi pasangan, bohong dosa. Dua, bersukaan, bertatap-tatapan, berpegang-pegangan, apalagi sampai ngelakuin hal-hal yang di luar dari cuman pegangan doang. Persetubuhan misalnya, na'udzubillah min dzalik. Terus apa gunanya lu pergi ke kajian kalau itu nggak bisa menghandle nafsu hewaninya lu? Hewan aja udah musim kawin, tahu kapan musim kawin. Ini manusia udah dapet pasangan buat kawin, masih mau kawin kesana kesini. Ya Allah, tuh apa nggak kepikiran juga ya? Namanya anak-anak korban dari broken home itu, mentalnya
rasa percaya dirinya rusak, tahu nggak? Susah sekali untuk memperbaiki mental kita yang rusak karena orang tua kita berpisah dengan cara yang tidak baik, yaitu ada orang ketiga. Sangat menyakitkan untuk seorang anak, dan berjuang juga untuk tidak seperti itu, karena kadang tuh ada rebelnya anak justru malah menghancurkan diri sendiri. Gimana caranya biar nggak hancur? Gimana caranya biar otak ini sinkron lagi, bener lagi, positif lagi? Jangan enak-enak orang tua cuman karena pengen memuaskan hawa nafsunya anak, nggak dipikirin gimana mental anak. Istri nggak dipikirin gimana mental istri. Ya Allah. Dan kok ya nggak bisa mikir, nggak bisa punya iman saat sedang ijab kabul sama istri, perjuangan waktu saat dulu pacaran sampai nikah, dengan kebersamaan sampai mempunyai anak, punya keturunan, sampai sukses. Itu apa nggak bermakna sama sekali? Apa nggak bisa istighfar dulu kalau sampai ada perempuan yang ngegodain gitu loh? Ini tuh laki-lakinya ya terutama. Apa nggak mikir, ya Allah, waktu saya nggak ada punya siapa-siapa, nggak ada apa-apa, istri saya yang mendampingi, masa lu nggak bisa sih istighfar dulu, tahan dulu tuh hawa nafsu? Kenapa bisa diumbar gitu? Apalagi kalau kalian tuh semuanya udah tinggi gitu loh ilmunya, masa sih lu nggak bisa nahan ini prefrontal cortex lo untuk yang nafsu yang paling bawah itu? Segitu sulitnya ya nahan untuk menekan nafsu yang kayak begitu. Muak tahu, sangat merugikan sekali untuk tumbuh kembangnya anak-anak, mentalnya anak-anak. Harus melewati dramanya orang tua, bukannya konsentrasi belajar, bukannya berbahagia punya bapak ibu yang penyayang, bisa dijadikan contoh juga untuk mereka nanti menikah berikutnya gitu, generasi yang berikutnya. Malah mendapatkan bapak nggak pernah pulang, bapak ibu berantem, ibu menangis, ibu pingsan, ibu meratap. Nggak setuju saya teman bisnis, teman kajian bukan muhrim dalam satu ruangan. Tidak setuju saya. Hanya membuat ya kesempatan untuk manusia yang paling bisa banyak ngotak buat ngakalin, buat kepuasannya dia sendiri. Saya sangat tidak setuju. Yang sesuai agama tuh harus memang pisahkan ya. Dan ingat juga kalian ini yang udah komen-komen, oh ya perempuan wajib berhijab, gak usah ngatur soal penampilan gue. Insya Allah gue bisa jaga aurat gue yang harus gue jaga ya. Bukan cuma sekedar menutup ini, tapi ini yang gue tutup sampai gue mati. Insya Allah gue akan jaga. Nabi 19 tolong dilap. Dan kalian jaga aurat kalian sendiri. Gak usah ngurusin buka tutup kayak terbuka kayak. Gue juga gak pernah ngurusin kok sedekah kalian tuh berapa banyak, berapa sering, berapa rutin. Gue gak peduli, gak perlu itu buat gue. Gak perlu kalian bisa apa, tapi tolong betul-betul ini udah keterlaluan. Kejadian-kejadian yang dalam waktu sebulan ada berapa kejadian cuma masalah tidak bisa menjaga nafsu syahwat yang paling terendah, nafsu yang paling gampang kita kendalikan sebenarnya kalau memang kita punya otak dan punya iman. Muak saya.